Pot, pot. Hei! Kau lihat kucing memanggilku. Beta pasti Raja Wane. Ketika lahir dibawakan Datuk Dayung Sampan. Angka subur lemah-lemahmu, namun alangkah melaratnya kehidupan rakyatmu. Sastra horor adalah karya fiksi yang basisnya budaya. Itu tadi beberapa penampilan pentas karya saat acara diskusi sastra horor pada Jumat 26 Juli 2024 lalu. Dalam video ini saya cuplik momen-momen saat berlangsungnya acara yang digelar di Taman Ismail Marzuki. Silahkan ditonton ya. Saya mulai lahir sampai kemudian nanti mati itu horor semua. Karena horor di Jawa adalah budaya. Ketika saya di majalah misteri, saya bilang sama Pak Ikhwan, itu ada orangnya. Saya bilang, saya malu menyebut saya wartawan majalah misteri karena orang beranggapan cerita di majalah misteri itu pembodohan. Oke? Dewan Pers dan PWI sendiri nggak pernah mengakui karya tulis di majalah misteri sebagai karya jurnalistik. Kurang apa artikel-artikel di majalah misteri itu? Bahkan mungkin lebih bagus daripada artikel di majalah di koran-koran kuning gitu. Tapi tidak pernah diakui sebagai karya jurnalistik. Sehingga saya malu gitu kan. Jadi anggapan bahwa horor itu pembodohan itu dari orang lain. Orang lain menganggap horor itu sebagai pembodohan. Saya mengamininya sepanjang horor itu dipahami sebagai eksploitasi terhadap ketakutan tok, eksploitasi terhadap sensualitas perempuan, dan eksploitasi terhadap hal-hal yang tidak masuk akal untuk mengada-ngada. Semua karya sastra, semua karya tulis, novel, fiksi ya. Tadi kan udah dipaparkan tuh apa itu budaya udah, apa itu horor udah, gitu kan. Nah, saya termasuk yang tidak suka juga dengan pembatasan itu. Tetapi ketika muncullah berbagai masa sekarang ada novel fiksi, novel sejarah, novel ini. Sementara pengertian novel aja udah fiksi gitu. Nah, kemudian rangkumannya adalah sastra horor adalah karya fiksi yang basisnya budaya. Fiksi yang basisnya adalah budaya lokal. Budaya, karena saya konteksnya ngomong Jawa, saya tidak mau ngomong budaya lain, saya ngomong konteksnya budaya Jawa. Dianggap sudah minus, low class atau apapun yang negatif, dianggap pembodohan dan segala macam. Jadi tahap yang pertama yang menurut saya harus dilakukan adalah menetralisir dan hilangkan stigma negatif itu. Stigma negatif itu datang dari mana? Nah kalau misalnya tadi bosen ini kok begitu-begitu aja eksekusinya, kan beda tuh. Kalau misalnya cerita atau film-film horor dari luar, ya berarti kan penyebabnya bosan gitu gara-gara setiap film ada pocongnya terus, ya kan, ceritanya juga gitu-gitu aja terus. Kita bisa masukkan pesan-pesan yang bermanfaat bagi pembaca, misalnya pesan-pesan manfaat psikologis, manfaat sosial, dan manfaat edukatif. Penulis naskah, sutradara, kemudian produser, dan bahkan termasuk rekan-rekan wartawan juga memegang peranan penting dalam meng-create image ini. Ya memang akar dari cerita horor itu ya kebudayaan kita. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak sama nanti yang saya sampaikan di sini. Film kita pada era 1970-an sampai 1870-an misalnya itu dibintangi oleh Susana hanya mengangkat tema horor. Jadi sebetulnya sudah banyak ini ya, dan sering diputar ulang dan lalu kita menikmatinya. Dalam sastra modern Indonesia pun kita jumpai cerpen-cerpen Riono Pratipto ya, yang menampilkan kisah horor yang digali dari dunia gaib. Pak Abi Yasin menyebutnya itu sebagai cerita seram, dan itu dibahas di dalam bukunya Pak Yasin ya, yang sekian jilid itu, yang ditokohi oleh Gendruwo, Wewet Batu Barat, Wewe Kumbel, Sundul Bolong dan seterusnya itu. Ramai ini perbincangan tentang cerita horor ya. Kemudian juga di majalah Penyebar Semangat Joko Lodang itu juga cerita horor itu malah tetap setiap minggu sekali keluar ya.
di dalam rubrik Alam Minggu Lembut yang untuk penyebar semangat dan Jagating Lembut untuk Joko Luntang. Cerita horor bolehlah dianggap sebagai tanda atau bukti bahwa masyarakat kita pada dasarnya menyukai cerita horor. Cerita horor. Apakah cerita horor bisa disejajarkan dengan cerita propaganda yang isinya mendikte pembacanya untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat kita kategorikan sebagai kebodohan? Dengan kata lain, apakah cerita horor dapat dijadikan sarana pembodohan masyarakat? Tentu saja bisa. Namun, apakah semudah itu masyarakat dibodohi? Pada masyarakat yang dapat membedakan mana fakta dan mana fiksi, tentu tidak akan menerima begitu saja apa yang dibaca atau ditonton. Di sini pentingnya masyarakat bersikap kritis. Dalam kata-kata Mas Bayu, ya, sastra horor harus dijaga agar tidak menjadi sarana pembodohan. Menurut saya, cara menjaganya bukan dengan melarang orang memproduksi cerita horor, tetapi mengajak pembaca atau penonton untuk bersikap kritis terhadap apapun, termasuk cerita horor yang dibaca. Hei! Kau lihat kucing memanggilku. Lonceng kecil bersuara riuh. Seseorang akan pergi dan tanpa meninggalkan selamat tinggal pada suatu saat yang baik. Hai, kita pernah bercinta. Ada pertanyaan dari Mas Cap, menulis cerpen horor saja susah apalagi puisi horor. Nah, saya akan mencoba menjelaskan bahwa yang disebut horor ini ada 3, ya. Pertama adalah horror of personality. Nanti masing-masing saya memberikan contoh. Horror of personality ini sifatnya psikologis, ya, dialami oleh seseorang, maka tingkat kehororannya ini berbeda-beda. Belum lama ini saya menemukan salah satu puisi dari karya teman saya Mas Nanang, ya. Ini judulnya Delirious. Ya. Ketika saya baca di dalam puisi ini, Mas Nanang mengalami sesuatu yang menghoror dirinya, ya. Ini adalah berupa usia. Dia merasa usianya bertambah, merasa sepi dan sebagainya. Ada juga yang tadi dibicarakan ini yang disebut dengan horror of Armageddon. Jadi isinya hanya hantu. Di mana-mana hantu, ya. Hantu ini hidup di dalam komunitas, di dalam masyarakat, dan itu bisa direpresentasikan dalam bentuk karya sastra, puisi, cerpen, drama, film, dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini yang muncul itu diwujudkan dalam bentuk wisata horor. Itu banyak sekali, ya. Bisa ke Jogja, ke Kaluran, melihat desa Mbah siapa dulu yang Juru Kunci, Mbah Marijan yang tewas karena musibah Gunung Merapi. Ini horor juga dibuat dalam bentuk wisata horor. Ini banyak sekali. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perlu teman-teman ketahui, ada yang disebut dengan horror of Armageddon. Nah ini belum disinggung sama sekali oleh 3 pembicara. Horror of Armageddon ini adalah horor yang berasal dari kekerasan, dari peperangan. Ini banyak sekali. Bahkan Sophocles saja menulis triloginya, Antigone, kemudian yang 2 lainnya itu horor, ya. Perseteruan di kerajaan, kemudian dia mencintai ibunya, kawin dengan ibunya, ketahuan, merasa malu, dia menusuk matanya sendiri dengan jarum. Terima kasih. Nama saya Budi, praktisi film. Ini menarik sekali buat orang film karena teman-teman sastrawan sudah mulai menggagas tentang sastra horor. Nah, 1887 itu kita kenal dengan Dracula, itu dari sastra juga. Nah, saya cuma pengen ini aja ya. Tadi Mas Bayu bilang, saya bukan pertanyaan ya, sedikit saja menyimak visi misi. Siapapun boleh berdefinisikan tentang sastra horor, tapi supaya nanti tidak abu-abu gambarannya, karena tadi Bu Andani bicara tentang film, ya. Dalam film horor itu ada 3, ya. Banyak orang berpikiran macam-macam, tapi untuk mudahkan, pertama ada Armageddon, ya. Yang tadi disampaikan bahwa Armageddon itu sesuatu hal yang menakutkan. Contohnya
pandemi, ada film pandemi, orang takut, itu Armageddon. Ada film ikan paus, ikan hiu, Jaws, itu Armageddon, menakutkan. Kiamat itu Armageddon. Jadi hal-hal yang menakutkan, anaconda itu Armageddon. Jadi hal-hal yang menakutkan, Armageddon itu dari kiamat sebenarnya. Jadi itu yang masuk ke Armageddon. Jadi definisikan itu. Yang kedua ada physiological, sesuatu yang berusaha untuk menakut-nakuti. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hantu, jadi orang lain yang dia seperti film Joker, ya, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang dibuat untuk menakut-nakuti itu psikologikal. Yang ketiga tadi demonik. Demonik ini paling banyak di Indonesia karena demon, hantu, ya. Tadi ada gombel, ada pocong, ada lain-lainnya. Jadi di film itu ada 3 divisi. Banyak orang mendidikan lain-lain, gitu ya. Tapi sah-sah saja bahwa horror itu sesuatu yang menakutkan. Tadi saya pengen bertanya, adakah sastra, kenapa bikin sastra yang sastra horor yang apa ya tadi tidak mendidik gitu kan? Di film. Nah kalau di film itu ada 2 ketika membuat film, mau bikin film idealis atau film laku. Ketika bikin film idealis, ya, dia bikin yang realistis saja. Ketika bikin film yang laku, tadi ada unsur seksnya, ada unsur apanya supaya orang menonton. Karena membuat film supaya orang menonton. Kalau membuat film hanya membuat film saja itu idealis. Saya hanya mengetahui, tapi ini hanya menarik ya pertanyaan. Cuman pertanyaannya adalah kapan film sastra horor yang menarik untuk diekspresasi menjadi sebuah film yang tadi yang bisa menguntungkan. Terima kasih tepuk tangan buat semua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk kedepannya ini benar-benar menjadi satu karya esai sastra gitu. Saya menemukan sebagai editor ini, saya menemukan masih banyak sekali kesalahan di sini, hampir setiap halaman. Jadi mungkin untuk kedepannya sebelum ini dibagikan mungkin bukan 88 halaman itu tipis. Jadi ya maksudnya mungkin buku Bu Ade, kalau ini buku akan seharusnya menjadi sebuah karya. Pembacaan puisi oleh Elisa Kon. Ini dari Kompasiana. Silakan. Puisi ini menyimpan misteri katanya, gitu ya. Siapa sih Beta Maela? Kami bilang pada anak gitu loh. Beta pasti Rajawane. Ketika lahir dibawakan Datuk Dayung Sampan. Beta Pati Rajawane menjaga hutan pala. Beta api di pantai. Siapa mendekat? 3 kali menyebut Beta punya nama. Dalam sunyi malam ganggang menari. Menurut Beta punya tifa. Pohon pala, badan perawan menjadi hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari beria, mari berlupa. Awas, jangan bikin Beta marah. Beta bikin pala mati gadis kaku. Beta kirim datu-datu. Beta ada di malam. Beta ada di siang. Irama gandang dan api membakar pulau. Beta Pati Rajawane yang dijaga datu-datu cuma 1. Sekarang kan eranya banyak cita-cita horor yang dibahas di Twitter ya. Itu cita-citanya bagus-bagus dan kemudian nilai sastranya itu buat seperti kakak di desa penyanyi kan juga unsur budaya Banyuwangi buat. Mungkin ada lagi yang MBV Mustik itu suka menggunakan bahasa daerah Minang. Itu cita-cita dari dulu. Jadi ini cerita di kampung saya sendiri bagaimana cerita horor itu menjadi positif. Jadi di kampung saya itu ada sebuah pohon yang kami semua tidak tahu usianya berapa. Karena saya nanya ke mbah saya sudah melihat bahwa pohon itu setinggi itu dan kata mbah saya dapat cerita dari mbahnya pohon itu sudah setinggi itu. Namanya pohon pakel, ada di Wonosobo. Jadi ceritanya waktu itu ada pencuri, dia mencuri di kampung kami dan lari bersembunyi di pohon itu. Jadi dia karena dikejar, jadi dia ingin naik pohon itu. Ternyata pohon dia tuh nempel di pohon itu. Jadi dari mulut ke mulut akhirnya tidak satu pun
karena pohon itu kalau berbuat jahat di kampung kami. Stodan dan burung kondor karya W.S. Rendra. Angin gunung turun dan merembes ke hutan, lalu bertiup di atas permukaan kali yang luas dan akhirnya bergelantungan di dedaunan tembakau. Kemudian hatinya pilu melihat jejak-jejak yang sedih dari tani buruh yang terpacak di atas tanah gumul, namun tak memberikan kemakmuran bagi penduduknya. Wahai tanah airku, alangkah subur lembah-lembahmu, namun alangkah melaratnya kehidupan rakyatmu. Siapa yang Masuk tuh Pak, masuk tuh. Ayo, 3.